Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang karya tulis kita, yaitu yang berjudul Penelitian Buah Jarak untuk Bahan Bakar Alternatif. Ya di era modern ini banyak sekali namanya bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Tapi bahan bakar fosil itu lama-kelamaan akan semakin menipis. Jadi meskipun bisa diperbarui, tapi perbaruan itu membutuhkan ratusan tahun. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu bahan bakar alternatif yang mungkin bisa untuk menggantikan bahan bakar fosil yang telah menipis ini. Di sini kami membuat rumusan-rumusan masalah, yaitu apa yang kita akan membahas buah jarak, apa yang terkandung dalam buah jarak, apa yang bisa dimanfaatkan dari buah jarak sebagai bahan bakar alternatif, terus bagaimana prosesnya, terus bagaimana cara pengolahan, terus jenis buah jarak apa, keunggulan, kelemahan, serta kendala yang akan dialami. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya. Di sini kita akan membahas landasan teori dari karya tulis kita. Karya tulis kita berlandaskan dari tanaman jarak. Dikenal sebagai jarak pagar, adalah tumbuhan liar setahun yang biasa terdapat di hutan, tanah kosong, di daerah pantai, namun sering juga dikembangbiakkan di dalam perkebunan. Tanaman ini tergolong tanaman perdu, memiliki daun tunggal menjari antara 7-9 berdiameter 10 hingga 40 cm. Sebutan untuk pohon jarak di Indonesia berbeda-beda di setiap daerah. Di Sumatera, jarak dikenal dengan nama dula. Ada juga yang menyebutnya dengan gloa, sedangkan di Madura jarak disebut dengan kalek. Jarak memiliki batang berbentuk bulat licin, berongga, berkuku jelas dengan tanda bekas tangkai daun yang lepas. Warna tumbuhan hijau bersemburat merah, sedangkan daunnya tumbuh berseling berbentuk bulat dan ujungnya sedikit runcing. Biasanya daun jarak berwarna hijau tua pada permukaan atas dan hijau muda pada bagian permukaan bawah. Buahnya berbentuk bulat dan berkumpul pada tanda. Namun ada juga yang bentuknya sedikit lonjong yang dapat ditemukan pada tumbuhan jarak di daerah Bali. Daun jarak pagar juga mengandung flavonoid dan apigenin. Selain komponen tersebut, daun jarak pagar juga mengandung dimer dari triterpen alkohol dan 2 flavonoid glikosida. Buah jarak adalah hasil tumbuhan pada bunga pohon jarak. Dalam buah jarak terdapat biji-bijian yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan bahan bakar alternatif bagi kendaraan bermotor. Biji-bijian yang ada di dalamnya mengandung sejumlah senyawa organik. Senyawa organik itu ialah senyawa yang terdapat komponen unsur karbon atau C dan hidrogen atau H. Jadi di sini kita akan membahas tentang minyak jarak. Minyak jarak dihasilkan dari biji buah jarak dengan proses ekstraksi menggunakan mesin pengepres atau menggunakan pelarut. Crude bio-oil dihasilkan dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut dan kemudian dilanjutkan dengan proses pirolisis. Dan untuk menghasilkan modified bio-oil dilanjutkan dengan proses partial cracking. Modified bio-oil dapat digunakan sebagai bahan substitusi minyak tanah. Bahan bakar biji jarak ini dapat digunakan sebagai alternatif sumber energi, yaitu sebagai pengganti bahan bakar solar, sehingga bisa digunakan untuk mobil dengan mesin diesel, mesin penggorengan beras, dan kapal-kapal nelayan. Minyak jarak dan turunannya digunakan dalam industri cat, vernis, lacquer, pelumas, tinta cetak, linoleum, oil cloth, dan sebagai bahan baku dalam industri plastik dan limbah.
Dalam jumlah kecil, minyak jarak dan penggunanya juga digunakan untuk pembuatan kosmetik, semir, dan lilin. Sebelum digunakan untuk berbagai keperluan, minyak jarak perlu diolah terlebih dahulu. Pengolahan ini meliputi dehidrasi, oksidasi, hidrogenasi, sulfitasi, penyabunan, dan sebagainya. Pengolahan tersebut mengakibatkan perubahan sifat psikokimia minyak jarak. Selanjutnya, kami akan menjelaskan metode penelitian yang diwakili oleh rekan kita, Ahmad. Ya, metode penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Kami meneliti dan menyusun makalah ini pada hari Kamis, tanggal 19 Mei tahun 2016 sampai hari Sabtu, tanggal 21 Mei tahun 2016. Yang kedua, kami menggunakan teknik penelitian dengan cara observasi. Selanjutnya, hasil penelitian. Berikut adalah cara pengolahan biji jarak menjadi biodiesel. Dalam proses pengolahan biji jarak menjadi biodiesel dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, proses pembuatan oil atau minyaknya. Biji jarak dibersihkan dari kotoran dengan cara dicuci secara manual atau masinal dengan mesin. Biji direndam sekitar 5 menit di dalam air mendidih, kemudian ditiriskan sampai air tidak menetes lagi. Biji dikeringkan dengan menggunakan alat pengering atau dijemur di bawah matahari sampai cukup kering. Kemudian biji tersebut dimasukkan ke dalam mesin pemisah untuk memisahkan daging biji dari kulit bijinya. Daging biji yang telah terpisah dari kulitnya digiling dan siap untuk dipres. Selama tengah waktu dari penggilingan ke pengepresan diupayakan sesingkat mungkin untuk menghindari oksidasi. Proses pengepresan biasanya meninggalkan ampas yang masih mengandung 7-10% minyak. Oleh sebab itu, ampas dari proses pengepresan dilakukan proses ekstraksi pelarut, sehingga ampasnya hanya mengandung minyak kurang dari 0,1% dari berat keringnya. Pelarut yang biasanya digunakan adalah pelarut N-hexan dengan rentang didih 60-70 derajat Celcius. Tahap ini menghasilkan crude jatropha oil yang selanjutnya akan diproses menjadi jatropha oil. Ya, setelah kita proses untuk dari pembuatan minyak jaraknya, sekarang kita proses pembuatan biodieselnya. Ya, pertama yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan kita Kak Aman, yang jatropha oil. Dan sebelumnya itu kan adalah crude jatropha oil. Dan crude jatropha oil itu mempunyai komponen utama berupa triglycerida dan asam lemak bebas. Nah, asam lemak itu harus dibebas. Asam lemak bebas itu harus dihilangkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu reaksi pembuatan biodiesel. Penghilangan asam lemak bebas ini dapat dilakukan dengan reaksi esterifikasi. Contohnya pada reaksi asam lemak bebas direaksikan dengan metanol menjadi biodiesel sehingga tidak mengurangi perolehan biodiesel. Tapi ini menghasilkan jatropha oil yang disebutkan Kak Amar tadi yang sudah tidak mengandung asam lemak sama sekali, sehingga dapat dikonversi menjadi biodiesel melalui reaksi transesterifikasi. Untuk transesterifikasi sendiri itu adalah reaksi utama dalam pembuatan biodiesel tersebut. Pembuatan ini dan reaksi ini yaitu minyaknya bereaksi dengan metanol dalam katalis basa untuk menghasilkan biodiesel dan gliserol. Sampai tahap ini pembuatan biodiesel telah selesai dan dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk yang mengurangi pemakaian solar. Penutup. Kesimpulannya adalah biodiesel terbuat dari biji jarak yang penanamannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara terus-menerus. Sehingga kita dapat mengkonsumsi biodiesel secara terus-menerus, bahkan tiada batas, karena apabila biodiesel habis, kita dapat mendapatkannya kembali dengan mudah dan cepat. Selain itu, penggunaan bahan bakar alternatif tersebut juga memiliki manfaat-manfaat berikut. Yang pertama, menurunkan ketergantungan suplai minyak dari negara asing yang harganya selalu berfluktuasi dan terus meningkat.
Yang kedua, meningkatkan nilai produk pertanian Indonesia, dan yang ketiga, meningkatkan pengapian dan daya tahan mesin. Dari kesimpulan ini kita mendapatkan beberapa saran untuk masyarakat. Yang pertama adalah sebaiknya pengendara motor untuk tidak bersikap konsumtif terhadap pemakaian bahan bakar minyak atau bensin atau solar. Mungkin masyarakat sebaiknya lebih memilih bahan bakar yang ramah lingkungan seperti biodiesel, karena BBM kita tahu polusinya sungguh sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Yang ketiga adalah para petani sebaiknya dapat membudidayakan tanaman jarak di lahannya, karena dari tanaman jarak memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pemerintah sebaiknya mengurangi kegiatan impor bahan bakar minyak dari luar dan memberi penyuluhan kepada masyarakat, terutama para petani, tentang manfaat jarak panen. Ya, mungkin dari kami yaitu sedikit penyampaian tentang pemanfaatan buah jarak untuk pengganti solar. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada ditanyakan mungkin bisa di luar forum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.